gerak, kan gitu kan? Kalau ABRI aja begitu. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Berbahagialah kita. Hari ini kita akan membahas bersama-sama Roh Kudus yang bekerja. Iman yang mengalahkan dunia. Mari kita satu dalam doa dan kita bahas bersama-sama kebenaran firman Tuhan ini. Bapa, terima kasih Engkau begitu baik sehingga kami boleh ada sebagaimana adanya kami, karena kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah tinggalkan kami. Allah yang terus bekerja dalam hidup kami, menuntun setiap langkah kami, memimpin, bahkan menyertai kami dimanapun kami berada. Oleh sebab itu Tuhan, mari semua lalu lintas berpikir kami, suasana hati kami, ruangan ini, ruangan tempat di mana kami berada, Engkau tertibkan Tuhan dan Engkau ambil alih. Dan biarlah Roh Kudus sendiri yang bekerja dan memberitahukan kebenaran-kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan, kami terbatas, tidak punya kemampuan apa-apa. Tapi biarlah Engkau Allah yang tidak terbatas itu yang bekerja dan memberitahukan lebih jelas dalam kehidupan kami apa yang ingin kami jalankan di sisa hidup kami dalam dunia-dunia semakin hari semakin gelap ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kehendak-Mu yang jadi Bapa, jangan kehendak kami. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sesuai dengan tema kita, bahwa iman yang mengalahkan dunia. Kita akan baca bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan kita yang terambil dari Yohanes 1 Yohanes 5 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Kita akan baca silih berganti. Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Kayaknya aminnya cuma satu ya. Apa si aminnya pergi atau ada di sini? Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Oke, baik. Judul dan perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, iman mengalahkan dunia, ya. Oleh sebab itu, ayat yang pertama dikatakan gini: setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir dari Allah. Ayat kedua, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Puji nama Tuhan, berbahagia. Bapak Ibu, kalau kita lihat ya, iman yang mengalahkan dunia. Bapak Ibu, ada banyak orang cuma tahu siapa Yesus, tapi tidak pernah tahu siapa Kristus. Kristus itu sebenarnya diterjemahkan dari bahasa Ibrani Yunani ya, itu yang dibilang Mesias. Siapa itu Mesias? Nah, itu sebenarnya nama yang diurapi. Jadi kalau kita lihat ya, Yaneman Max Latu Peirisa, ada apanya di belakang? Latu. Nah, gelarnya itu yang paling mahal bagi Yesus. Karena kalau kita lihat ya, pemain bola ada yang namanya Yesus. Di Alkitab ada beberapa orang yang namanya Yesus, tapi bukan Kristus. Ada orang yang namanya Isa, tapi bukan Isa Al-Masih. Banyak. Teman saya dulu, waduh hebat, dia punya ilmu gelap luar biasa. Dari Ambon lagi. Keturunannya, warga keturunan dari Ambon. Bahkan waktu itu sempat mandikan saya juga untuk ilmu kebal dan sebagainya sebelum bertobat. Jam 12 malam gitu ya. Namanya Isa, tapi bukan Isa Al-Masih. Nah, ini nama yang luar biasa. Jadi kalau orang yang mengerti siapa itu Yesus dan Kristus, itu luar biasa. Sebagaimana ayat 1 dikatakan begini: setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus. Ingat ya, orang tahu Yesus, tapi belum tentu dia percaya bahwa itu Kristus. Karena apa? Kristus itu adalah gelar yang diberikan Allah. Otoritas dan kuasanya ada di situ. Nama di atas segala nama. Jadi kalau orang nama Yesus banyak. Yesus Latu Peirisa ada. Yesus ini dan itu ada, tapi bukan Yesus Kristus. Itu nama nggak bisa sembarang orang pakai. Allah hanya memberikan itu kepada Yesus.
Oleh sebab itu dikatakan, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan. Coba ya, yang melahirkan ini apa sih maksudnya? Paham gak kita coba kalau kita baca ayat ini? Atau kita punya pengertian yang lain? Perhatikan ya. Lahir dari Allah, setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan. Setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan. Siapa? Waktu orang percaya melahirkan anak-anaknya, anak-anak juga, anak-anak orang percaya, anak-anak Allah. Itu hebatnya kita. Waktu kita menjadi orang percaya kepada Yesus dan Kristus, kita tahu kita bukan lagi orang sembarangan. Ya, itu yang disebut Yohanes 1 ayat 12. Kita menjadi anak Allah, kita bagian. Memang secara tubuh jasmani kita bukan bangsa Yahudi. Secara tubuh jasmani kita berbeda. Bangsa Yahudi ya umat pilihan. Tapi secara rohani kita adalah keturunan Allah. Karena apa? Waktu kita percaya. Nah, kita percaya ini apa? Bukan cuma dengan mulut. Waktu kita percaya dengan hati kita, waktu hati kita terbuka, Kristus masuk dalam kehidupan kita. Itulah membuat kita mudah untuk mengatakan Yesus adalah Kristus. Dan disebut Yesus Kristus. Orang susah sebut kata itu. Dan kita bersyukur. Kita berdoa kalau nanti pemerintah Indonesia setiap tanggal merah dari kekristenan itu hari kematian Yesus Kristus. Enak kita ngomong. Kalau sekarang kan enggak. Kematian siapa coba? Hah? Coba, kalau Paskah kematian, kalau di tanggal merah kalender, bukan Yesus Kristus. Tapi kalau itu sampai harus dibukukan dan diubah setiap tanggal merah di Indonesia kekristenan, Paskah kematian Yesus Kristus di kayu salib. Wah, puji Tuhan. Nama di atas segala nama, tidak bisa berubah. Oleh sebab itu, waktu kita menjadi orang percaya, orang-orang yang lahir dari ibu-ibu ya, dari wanita-wanita yang menjadi percaya, ini juga adalah orang percaya. Jadi ibu-ibu bersyukur. Kalau ibu-ibu menjadi milik dan bagian dari Allah, jangan pernah takut. Memang kadang-kadang begini ya, yang menjadi musuh kita itu sebenarnya bukan iblis. Coba ya kita berpikir ya, kalau yang menjadi musuh kita, kalau kita bilang iblis, kita lihat iblis nggak? Tapi coba, yang menjadi musuh kita sebenarnya orang-orang di sekitar kita. Entah kakak, adik, suami, istri, suami. Tapi coba, kalau kita dikuasai oleh Allah, kita menjadi anak Allah, kita akan mengerti. Apa sih? Masalah apa sih yang bikin kita ribut? Yang bikin kita suasana hati kita tidak tenang dan nyaman? Sebenarnya gampang. Kalau kita orang percaya, tinggalkan semua. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya tidak bahas ya, saya tidak eksegese ayat per ayat, tapi mari kita lihat dari tema kita ya. Tema kita hari ini dikatakan bahwa iman yang mengalahkan dunia. Bagaimana iman bisa mengalahkan dunia? Kalau kita sebagai orang percaya, apakah sudah cukup atau belum? Sebenarnya Bapak Ibu, arti kata iman itu sendiri itu paling indah. Ibrani 11 ayat 1 itu udah jelas. Iman adalah dasar dan bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan tapi kita nggak pernah lihat. Jadi iman itu begini, Tuhan, saya mau punya kendaraan yang baru. Tapi bertanya sama diri sendiri nih, bagaimana bisa ya? Betul nggak? Tapi bisa nggak? Kalau kita tidak punya iman, tidak akan bisa. Sekalipun kita punya duit. Bisa nggak? Halo? Tuhan, saya mau punya kendaraan yang baru. Saya punya duit nih. Tapi saya tidak punya iman. Nah mungkin. Gak bisa. Tapi kalau
kita punya niat dan punya iman, ya kita serahkan kepada Tuhan, itu dengan mudah. Segala sesuatu akan dipermudah. Entah untuk datang mengunjungi dealer, untuk ini dan itu, surat-surat dan sebagainya, mudah. Tapi kita lihat, kalau kita tidak punya iman ke sana, ada aja, aduh inilah, itulah, onolah. Bisa ya? Akhirnya apa? Sudah. Gak akan kita punya kendaraan. Nah, oleh sebab itu, iman itu harus disertai dengan keinginan, bukti nyata waktu kita berharap kepada Allah. Itulah iman. Iman adalah dasar segala sesuatu yang tidak pernah, yang kita harapkan tidak pernah kita lihat, tapi kita akan miliki. Ya, Tuhan, HP saya udah ecek-ecek nih, saya mau yang baru. Bisa nggak? Bisa. Kalau kita punya iman. Entah tiba-tiba orang berikan gitu ya. Waduh, puji Tuhan. Ah, itulah iman ya. Oleh sebab itu kita akan melihat beberapa iman yang mengalahkan dunia. Bagaimana? Ini yang pertama ya. Kita mau lihat ya. Kita lihat di sini yang pertama itu dikatakan di ayat yang pertama ya. Dikatakan ya. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah, setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga yang lahir dari Allah. Jadi kita, sesama kita, kalau kita mau untuk memiliki iman mengalahkan dunia, gampang. Saya pernah mulai bertobat. Saya tuh suka dan senang bermain dengan Tuhan. Maksudnya bermain apa? Bergaul karib dengan Tuhan, dan saya selalu senang melihat hal-hal yang unik dari Tuhan. Waktu saya ditugaskan untuk mengurus villa, dan villa itu di Megamendung, dan perjalanan jauh ke atas karena mesti naik Gojek ya. Sekarang nggak pakai Grab gitu, Gojek waktu itu, dan suasana hujan. Tiba saya di tempat itu sudah hampir jam 2, karena jam 2 pegawai negeri itu harus tutup, pulang jam 2 ya. Nah itu udah setengah 2. Kalau saya nggak tiba segera, telat, dan villa tidak bisa dipakai. Apa yang terjadi? Saya katakan, Tuhan, terima kasih. Kalau hari ini saya bisa menikmati hujan. Tapi mari Tuhan, saya mau ketemu dengan orang. Ya, saya tidak mau basah dulu Tuhan. Saya mau saya tiba di sana dengan baju yang kering dan tidak lecek, bahkan diterima dengan baik. Hujan. Begitu naik Gojek, tukang ojek bilang, Pak, hujan Pak, saya nggak punya baju hujan, mantel, ya, apa namanya Ibu Ros? Jas hujan, ya. Baik Pak, nggak apa-apa. Sekali-sekali kita mandi hujan. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Langkah iman. Waktu kendaraan berjalan, kiri kanan hujan, dan sopir ojek itu katakan, Pak, kok bisa ya? Kok di sana sini hujan, kok kita nggak kena hujan ya? Bisa? Bisa. Dan saya katakan, Pak, tunggu, nanti kita balik lagi sama-sama. Saya cuma sebentar, paling 15 menit. Iya Pak, saya ambil dulu penumpang. Waktu dia keluar, dia basah. Dan dia balik, basah-basah kuyup. Akhirnya saya bilang, Pak, saya nggak mau basah, tapi karena dari Bapak ya saya kecepretan basah juga nih. Iya, tadi Bapak bilang saya tunggu ya, saya pergi juga. Ya, akhirnya saya basah. Dia basah. Tapi waktu dia kembali lagi dengan saya ke tempat semula di awal, kita naik ke atas, balik lagi ke bawah, nggak ada hujan. Hujan ada, tapi kita nggak kena hujan. Itu langkah iman. Dan saya puji Tuhan, saya katakan, memang Allah itu luar biasa. Amin. Itu iman. Oleh sebab itu, yang pertama kita perlu perhatikan, kita harus tahu bahwa paham dan siapa itu Yesus yang adalah Kristus. Kalau kita mau memiliki iman yang mengalahkan dunia, kita harus tahu siapa sih Yesus. Yesus itu siapa sesungguhnya, dan apa itu kata Kristus. Waktu kita tahu, kita paham benar, ya, kita akan mengerti bahwa kita ini bukan orang sembarangan. Ingat, kita menjadi orang percaya bukan pilihan kita.
Tapi kita menjadi orang percaya karena apa? Allah telah memilih kita. Ada anak-anak yang lahir dari keluarga Kristen juga, belum tentu menjadi orang percaya. Tetapi menjadi orang apa? Bukan menjadi bagian dari Allah, tapi di luar dari bagian Allah. Berarti menjadi sahabat iblis. Nah, ini yang menyedihkan. Tapi mari kita bersyukur. Kita belum lahir, kita sudah dipilih. Sebelum ada dalam rahim kandungan ibu kita sudah dipilih. Sudah ditentukan menjadi orang percaya. Jadi kita bersyukur. Oleh sebab itu, kita harus tahu. Ya, kita harus tahu siapa itu Yesus dan siapa itu Kristus. Kalau kita nggak pernah tahu, ya, kita nggak akan tahu betul siapa itu Yesus dan siapa itu Kristus. Jadi kalau kita tahu siapa Yesus, ingat, kita kalau berdoa jangan cuma di dalam nama Yesus, tapi lengkap. Di dalam nama Yesus Kristus, bila perlu asalnya dari Nazaret yang telah menjadi manusia. Saya alaskan doa ini. Karena itu nama di atas segala nama. Dan Yesus dari Nazaret cuma satu orang. Kristus juga cuma satu orang. Tapi kalau nama Yesus itu banyak. Itu yang pertama. Kita harus, ya, kita harus tahu betul Yesus dan Kristus. Karena kalau kita menjadi orang percaya, kalau kita nggak mengerti dan tahu betul siapa Yesus dan Kristus, kita sama aja dengan orang lain. Orang bisa sebut siapa Yesus. Oleh sebab itu, lewat iman kita, kenapa iman itu bisa mengalahkan dunia? Lihat ya, waktu kita tahu percis siapa Yesus dan Kristus itu, kita lihat saja. Dunia ini dikuasai oleh kegelapan, ya. Waktu ada orang kemasukan setan, kita cuma katakan, dalam nama Yesus Kristus saya perintahkan. Iya. Coba. Kenapa? Kita bisa. Bukan hebatnya kita. Tapi hebatnya siapa? Hebatnya Tuhan. Itu nama di atas segala nama. Semua akan bertekuk lutut. Iblis percaya juga bahwa Yesus Kristus itu Tuhan. Tapi apa? Gemetar. Nah, lah kalau ada orang yang menjadi orang percaya tetapi tidak mau mencari hadirat Allah, itu tanda tanya buat saya. Dia di bagian Allah atau dia bukan di bagian Allah? Dia di dalam lingkungan keluarga Allah atau di luar dari keluarga Allah? Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Karena apa? Kasihan. Kenapa? Kalau saat-saat ini kita tidak hidup bersama dengan Allah, hidup kita apa? Hampa, kacau. Yang ada apa? Kosong. Dan kalau kekosongan yang dimiliki oleh kita, kita tidak pernah menyadari bahwa kita adalah milik Yesus Kristus, maka yang ada apa? Suasana hati tidak nyaman. Yang ada gundah gulana. Yang ada cuma apa? Kekacauan. Karena kekacauan hidupnya, dia juga membuat orang yang tenang bisa kacau. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Oleh sebab itu, ini bagian yang pertama. Kita juga harus mengasihi semua orang. Kalau kita menjadi milik Allah, itu kasih itu akan muncul. Kasih itu akan muncul. Karena Kristus itu adalah kasih, ya. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Nah, waktu kita menjadi percaya kepada anaknya yang tunggal, kita juga memiliki kasih tanpa kita sadari. Karena apa? Gen dari Allah itu akan mengalir, ya. Gen dari Allah itu akan mengalir dalam kehidupan kita. Maka itu kalau orang percaya, itu beda dengan orang yang tidak percaya. Kasihnya itu lebih tinggi daripada orang yang tidak percaya. Nah, dengan kasih inilah kita saling mengasihi. Maka itu kita lihat ya, saking kasih itu besar dalam kehidupan kita, orang-orang yang akan binasa pun kita akan cari supaya mereka tidak binasa. Karena kasih itulah yang dibilang bahwa kita harus tahu dan paham siapa Yesus dan adalah Kristus. Ini yang bagian yang pertama, untuk kita memiliki iman yang dapat mengalahkan dunia. Tapi coba kita lihat, ada orang bisa nggak
melepaskan orang yang kerasukan setan tanpa pakai nama Yesus? Bisa. Bisa. Tapi coba kita perhatikan ya. Ada orang yang merasa nyaman, dia bergaul dengan dukun, dia berpikir nyaman. Tapi ingat, jangan main-main. 1-2 tahun kita tenang. Sesudah 1-2 tahun, suasana jiwa kita nggak tenang. Bisa gila. Karena apa? Kita akan binasa. Ini yang terjadi. Saya punya pengalaman. Di luar Yesus, itu tidak ada yang dibilang kenyamanan. Cari segala sesuatu. Kertas bisa diubah jadi uang. Ya, kalau ada orang yang cari saya, gak bisa ketemu, saya bisa hilang. Hebat dong? Gak hebat. Tidur malam, hantu belau datang. Apa yang terjadi? Coba perhatikan ya. Kalau ada yang suka teriak-teriak tidur sambil mimpi-mimpi seram malam-malam, itu tanda-tandanya dia bukan anak Allah. Saya kasih tahu, karena ini saya alami. Waktu saya bukan menjadi anak Allah, Yesus Kristus bagian dari hidup saya kalau tidur, itu setan belau tuh datang. Kadang-kadang tariklah, kadang-kadang cekeklah. Aduh, nggak nafas. Amin, gitu ya, doa Bapa kami, amin. Begitu amin nggak bisa tidur, nggak mau tidur, nongkrong di pinggir jalan sama teman-teman. Kenapa? Karena kita bagian dari iblis. Tapi kalau kita bagian dari Allah, kita ada memiliki apa? Damai sejahtera, ketenangan. Kita akan tenang. Sukacita, damai sejahtera mengikuti kita dimanapun kita berada. Kita nggak pernah takut. Ini saya perlu kasih tahu. Jadi di luar Yesus Kristus tidak ada ketenangan, tidak ada damai sejahtera. Yang ada apa? Ketakutan. Waduh. Jadi kalau malam itu saya ubah menjadi siang, siang jadi malam. Itu kehidupan saya sebelum bertobat. Ini nyata. Maka itu kalau lihat foto-foto saya, maaf, air got pun ada yang saya minum. Rasanya rasa coklat. Kalau sekarang saya lihat, aduh jijik ya. Tapi itulah. Ini saya mau kasih tahu. Ini salah satu ya. Oleh sebab itu, bagaimana supaya kita dapat memiliki iman yang dapat mengalahkan dunia? Kita harus tahu. Itu yang pertama. Sekarang kita mau lihat bagian yang kedua, ya. Yang kedua dikatakan di sini bahwa bagaimana supaya kita dapat memiliki iman yang dapat mengalahkan dunia? Kita harus memiliki kasih sebagai dasar kehidupan Kristen dan sebagai tanda. Kalau sebagai tanda orang percaya, ya, sebagai tanda ya bahwa kita adalah orang percaya, kita harus memiliki kasih. Mari kita lihat ayat firman Tuhannya di bagian kedua ya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Jadi kalau ada orang katakan begini, ya saya percaya kepada Allah, ya Yesus Kristus itu Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya, tapi di dalam hidup saya tidak ada kasih, percuma kita menjadi orang percaya. Karena ingat, akhir dari dunia ini cuma ada satu yang tinggal tetap, yaitu apa? Kasih. Maka itu ada banyak ya pujian itu tentang kasih, itu indah sekali. Kasih pasti lemah lembut, ya. Kasih tak sekedar kata-kata semata. Coba, bukan karena pendidikan, bukan karena duit, tetapi kasih itu karena apa? Kita saling memperhatikan satu sama yang lain. Itulah yang Allah inginkan. Karena itu, waktu kita katakan bahwa kita menjadi orang percaya kepada Allah, berarti Allah juga, gen Allah itu ada dalam kehidupan kita. Mengalir gen Allah. Salah satu tanda sebagai orang percaya, kasih. Maka itu kalau kita lihat ya, ada di sosial media ya, ada yang dibikin ini, bikin itu, tapi coba lihat. Ada orang yang udah di jalan belaga buntung, belaga timpang, gak ada yang mau nolong. Tapi orang yang nolong justru diberkati. Karena apa? Orang itu masih memiliki kasih. Saking dia memiliki kasih, orang yang acting tadi memberikan hadiah, imbalan. Sebab di dalam dunia yang semakin hari semakin gelap ini, kasih itu mulai terkikis.
Orang bisa katakan, saya menjadi orang percaya kepada Yesus Kristus, tapi belum tentu dia memiliki kasih. Karena apa? Dia tidak ada pada bagian dari pihak Allah, tapi dia di luar dari keberadaan Allah. Itu yang kedua. Oleh sebab itu, melalui ayat ini Rasul Yohanes memberitahukan kepada kita mengenai dua tanda seorang yang mengasihi anak-anak Allah. Dua tanda itu adalah jika kita mengasihi Allah dan melakukan perintahnya. Jadi waktu kita mengasihi Allah dengan kasih Allah yang begitu besar, perintah Allah apa? Sama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan yang kedua apa? Kasihilah sesamamu manusia. Iya, kalau umpamanya istri tidak mengasihi suami, suami tidak mengasihi istri, suami tidak mengasihi anak-anak, istri tidak mengasihi anak-anak, anak-anak tidak saling mengasihi, di mana ada kasih? Dan di mana dikatakan bahwa dia menjadi orang percaya? Bukan. Kita mempermalukan Allah kalau itu terjadi. Bahkan ada yang kemarin datang di sini konseling, Ibu Ros kaget. Itu bapak dan ibu ribut malam-malam, tetangga-tetangga keluar gitu ya, tahu. Cuma karena apa? Tidak ada kasih. Bapak pergi mencari, jadi begitu bapak pulang tukar baju, tapi tidak membawa apa namanya Ibu Ros? Uang ke rumah, ribut besar. Tapi saya mau katakan, ingat, bukan masalah uang. Tapi kalau kita di pihak Allah dan kita adalah bagian dari Allah, itu semua tidak ada apa-apanya. Karena ingat, uang seberapa banyak pun yang kita miliki, uang menguap enggak? Halo? Uang pun kita tidak akan membawa mati. Tapi yang membuat kita nyaman dan tenang cuma satu. Milikilah Allah di dalam Kristus Yesus, kita akan memiliki ketenangan. Waktu kita memiliki ketenangan, kita juga memiliki kasih untuk saling mengasihi. Istri mengasihi suami, suami mengasihi istri, keluarga saling mengasihi satu sama yang lain. Itu indah. Itu yang Allah inginkan. Oleh sebab itu, dua hal tadi ya. Kita mengasihi Allah, kalau kita mengasihi Allah, kita juga melakukan apa yang Allah firmankan. Waktu Allah firman, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan kasihi juga sesamamu manusia seperti kita mengasihi Allah. Kalau kita katakan kita mengasihi Allah, tapi kita nggak saling mengasihi, hal yang tidak perlu dimasalahkan dibuat masalah, itu tanda tanya. Itu tanda tanya. Kalau itu terjadi antara kakak dan adik, berarti orang tua mesti berdoa kencang. Ini anak saya dikuasai apa ini? Kalau itu terjadi kepada seorang istri, berarti suami harus tunduk benar-benar berdoa dan berharap dari Tuhan untuk satu pemulihan. Satu contoh, saya sudah sering katakan, barangkali saya coba ulangkan di tempat ini. Waktu saya pacaran dengan istri saya baik-baik saja. Waktu kita mulai menikah, mulai terjun pelayanan, istri saya ini udah melayani. Dan bukan orang yang gak percaya kepada Yesus, sudah. Bahkan saking percayanya dia mengambil keputusan untuk terlibat pelayanan. Begitulah ketemu kita, kawin. Tahun pertama belum, tahun kedua, ketiga mulai. Tiap kali saya ajak pelayanan, ya namanya pelayanan. Saya tuh gak mau pelayanan sendiri. Saya selalu ajak istri, supaya apa? Kalau saya nggak bisa tanganin orang itu, istri saya masih bisa lanjutin. Kira-kira gitu ya. Tapi apa yang terjadi? Duduk beginilah, ya. Ini duduk kita ya. Tuan rumah di sana, saya sini. Terus istri saya alasan, Pak, Bu, toilet di mana? Samping. Jadi istri saya begitu keluar ke sana, apa yang terjadi? Dia lihat ke saya. Saya bilang, Tuhan ampunilah kiranya. Tapi apa perlu saya marah istri saya? Tidak. Dan hari ini dia bisa ngetol melayani dan duduk berjam-jam. Saya angkat tangan dan saya katakan, yes Tuhan. Tuhan itu luar biasa. Saya cuma berdoa.
Dan itu nggak 1-2 tahun, bertahun-tahun. Keisha kelas berapa ya? Baru kita pindah ke Kelapa Gading. Lima apa 4? Kelas 4. Coba tuh. Mulai dari nikah sampai usia 4 tahun. 4 tahun berarti dia usia berapa tuh? Saya bagaimana? Saya pulangkan kamu ke rumah orang tua? Enggak. Saya enggak ada kata pulangkan. Tapi saya katakan, terima kasih Tuhan. Ternyata bagian dari hidup saya yang Engkau berikan, Engkau didik saya. Saya enggak mengeluh kepada dia. Cuma begitu pulang saya bilang, gimana sih? Baru datang, minuman belum diminum. Pulang. Bisa? Jadi ingat, yang menjadi musuh kita, orang dekat kita. Tapi bagaimana kita bisa menang? Bagaimana iman bisa mengalahkan dunia? Kalau iman bisa mengalahkan dunia, ini yang kita kalahkan dulu. Itu sudah dunia yang kita menang. Bisa? Karena ingat, suasana hati itu luar biasa loh. Kalau suasana hati kita tidak pernah miliki itu, kita akan tetap ada dalam tekanan batin. Dan siap-siap penyakit-penyakit tertentu akan mengikat kita, menguasai kita. Dan akhirnya bagaimana? Waktu proses itu dan waktu saya pegang perwakilan Amerika, saya cuma katakan begini, Tuhan, hari ini hari terakhir penentuan apakah saya harus siap menerima ya jabatan dari orang luar, bukan orang Indonesia loh, orang luar yang saya nggak kenal, atau tidak. Kalau istri saya tidak ikut berarti tidak. Tapi memang dari awal saya udah katakan, misteri enggak, saya bukan orang yang cocok. Banyak, ada pastor, ada pendeta, ada dokter, kenapa mesti saya? Ya, Amerika dan Korea doakan Payan yang mesti pegang perwakilan di Indonesia. Saya bukan bangga, saya bilang enggak, saya udah sibuk dengan pelayanan saya. Dan saya cuma katakan, Non, mau ikut enggak? Ya, saya mau ikut. Puji Tuhan. Saya bilang, yes, terima kasih Tuhan. Dengan iman saya dapat mengalahkan dunia. Istri saya yang tadinya keras, jadi lembut. Dan apa yang terjadi? Hari itu juga waktu dia ikut dan Tuhan jamah, berubah total. Akhirnya yang lihat-lihat jam begini, ya, yang duduk baru duduk aja pantatnya sudah seperti ada ada duri, ada funiti, ada jarum, jadi bisa betah dia duduk. Sekarang dia bisa tersenyum. Coba Bapak Ibu perhatikan, lihat senyumnya menarik ya. Tapi kalau waktu itu bukan senyum lagi, pepaya setengah mata, saya tertekan. Bisa ya? Tapi di situ iman mengalahkan dunia. Orang yang tidak bisa diubah bisa berubah, tapi bukan dipaksa. Saya cuma katakan, Non mau ikut enggak? Ini hari-hari terakhir pertemuan dengan misteri. Apakah saya siap atau tidak? Saya udah tolak, tapi tetap dipaksa. Ya, kalau kamu mau, ayo. Supaya kita sekalian lihat tempat. Udah pergi lihat tempat juga, Bapak Ibu perhatikan ya. Iman, bagaimana iman bisa udah siap-siap pergi lihat tempat. Coba hujan, maaf, ada teman-teman yang punya mobil bagus-bagus, dia katakan apa? Maaf ya Pak Yan, Ibu Ros, jangan di mobil saya ya, nanti kotor. Tersinggung nggak? Halo, ada Ibu Ros ini saksi, karena kita baru pelayanan dari Bekasi pakai motor, harus taruh motor di Kelapa Gading, ketemu di restoran, karena saking kami basah kuyup, kami nggak mau masuk lagi. Bisa ya? Langsung. Tapi bos yang dari Amerika ini, dia katakan apa? Pak Yan, Ibu Ros, ayo di mobil saya, lihat tempat. Bapak Ibu tahu bagaimana iman mengalahkan dunia? Yang ketiga, tantangan. Pendoa-pendoa katakan apa? Siapa itu Pak Yaneman? Siapa itu Ibu Ros? 3 bulan tutup itu pelayanan. Saya cuma senyum.
Saya perlu berkata-kata? Saya perlu bela diri? Tidak. Tuhan, yes, terima kasih. Engkau itu Allah yang luar biasa. Begitu 3 bulan pelayanan itu meledak, mulailah sikut sana sikut sini. Saya bilang, kenapa mesti ada pimpinan 2? Saya jadi bawahan aja. Contoh dan model pelayanan kamilah yang ciptakan. Pelayanan itu bisa booming di Indonesia. Tapi waktu kami tinggalkan pelayanan itu juga lenyap dari Indonesia. Inilah iman. Di mana ada orang percaya yang sungguh-sungguh kepada Allah di dalam Kristus Yesus, kita akan mengalahkan dunia. Apapun tantangan kita, jangan pernah mengeluh buat diri sendiri. Tapi mari mengeluh kepada Tuhan. Bapak, kita anak Allah kok. Pak, saya punya pergumulan. Istri saya nih begini Tuhan. Mari Tuhan ubah. Saya tidak mampu untuk mengubah. Tuhan mampu ubah enggak? Tuhan ubah. Dan rumah ini dia bisa katakan, ayo ibadah mulai dari rumah. Itulah istri saya. Kalau tanya saya enggak mau. Tapi itulah iman yang mengalahkan dunia. Ini yang kedua. Yang berikut, yang ketiga, kalau kita perhatikan di sini, ya, bagaimana ya supaya kita memiliki iman yang dapat mengalahkan dunia, kita harus taat pada segala firman dan perintah-perintahnya. Kalau dikatakan jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, jangan. Cuma Dia, Yesus Kristus. Lalu boleh enggak saya diramal? Lalu boleh enggak saya percaya, Line, kamu bintangnya apa? Aquarius. Aquarius, bukan akuarium ya. Dari mana kamu tahu kamu bintang Aquarius? Dari bulannya saja. Terus kalau hari ini Aquariusnya bilang apa? Kamu boleh keluar dari rumah atau tidak? Boleh. Perhatikannya. Mulai hari ini Line, stop dan tinggalkan semua perbintangan. Karena apa? Itu cara iblis mengikat kita. Lalu kalau begitu, Payan, tatonya di sebelah kiri Scorpio, bintangnya Scorpio. No, tidak. Saya tidak pernah percaya bintang-bintang begitu. Tapi waktu percaya kepada Yesus, itulah nakal saya seperti itu. Waktu orang ganggu, tidak ada ampun. Tapi saya nggak mau diganggu. Saya nggak mau ganggu orang. Tapi saya nggak mau diganggu sama orang. Jadi kalau Sagittarius, ingat bulannya. Nah, itu berarti kita sudah dijebak. Akhirnya setiap kali kita beli majalah apa? Lihat dulu apa? Horoskop. Wih, bintang saya katakan apa? Saya minggu ini diberkati nih. Tapi tunggu demi tunggu, diberkati enggak? Halo, berkat bukan datang dari bintang kita. Tapi berkat datang dari siapa? Ini yang perlu kita sadari, bahwa kita harus taat pada segala firman dan perintahnya. Kalau firman dikatakan begini, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, horoskop menjadi Allah lain enggak? Iya, karena sedikit-sedikit cari horoskop. Apa ya, bintang saya katakan minggu ini apa ya? Hari Jumat jangan pergi ke sekolah. Hari Sabtu apalagi, kalau pergi ke sekolah bahaya menanti. Pergi sekolah enggak? Kuliah enggak? Bahaya. Ada orang yang percaya begitu sampai akhirnya mengakhiri hidupnya, tinggalkan dunia. Karena apa? Itulah jebakan Batman dari iblis. Nah, itu baru horoskop. Belum ramalan tangan. Belum lagi dilihat lagi aura katanya. Macam-macam deh. Jadi Bapak Ibu, waktu kita percaya, mari kita tinggalkan semua itu. Karena kita apa? Ada gennya Allah. Gennya Allah ada enggak garis berkat di dalamnya buat kita? Ada. Tinggal bagaimana kita taat dan melakukan kebenaran firman. Kalau firman Tuhan katakan cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, ya kita cari dulu Allah.
Tapi jangan kita nggak cari Allah terus kita ngotot, Tuhan saya mau dong diberkati. Tuhan bilang, ya Neman, ya Neman, kamu untuk cari hadirat saya aja susah, baca firman Allah aja susah, ya, mendengar kebenaran firman Allah aja susah, tidak taat lagi, bagaimana saya mau berkati? Susah. Tapi kalau kita utamakan Allah, jangan takut. Segala sesuatu, ya, Yeremia 29 ayat 11 bunyinya apa? Rancangan yang ada pada Allah untuk kita orang percaya, rancangan damai sejahtera yang memberikan masa depan penuh harapan. Itu indah. Jadi jangan takut. Ini yang kedua, ya. Yang kedua ini dari ayat yang ketiga dikatakan gini, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Tidak berat. Tapi banyak godaan dunia ini yang membuat kita kadang-kadang tergiur. Wih, gandakan duit. Akhirnya kita percaya. Wah, saya mau kirim deh 1 juta. Ya, dikasih berapa? 2 juta. Akhirnya kita percaya kan? Ada lagi nggak yang lebih gede? 10 juta. Oh ya, tunggu ya. Ini antre. Duitnya kembali nggak? Belum tentu kembali. Ada pernah kejadian. Saya kaget. Orang datang ke sini. Pak Yan, ayo. Mau ikut nggak? Sekarang saya tidur aja nih, duit datang buat saya. Saya tergiur nggak? Maaf. Saya tidak pernah tergiur. Tapi kalau orang katakan begini, Pak Yan, ada orang di sana begini, ayo kita layani yuk. Saya tergiur. Tapi kalau soal harta dunia, saya tidak tergiur. Kenapa? Saya punya Allah sumber berkat. Dan apa yang terjadi? Waktu orang itu datang kepada saya 1 minggu kemudian, habis itu usahanya. Yang tadi bilang tidur aja, duit yang bekerja buat dia. Saya bingung dan nggak masuk akal. Saya bilang silakanlah buat Anda. Tapi buat saya, ora et labo, apa tuh artinya? Berdoa sebelum bekerja gitu ya. Ora et labora, bekerja dan berdoa dan bekerja, sama aja kan? Tapi itulah orang-orang yang mencintai Tuhan. Jangan tergiur dengan segala tipu daya muslihat iblis. Itulah kalau kita mau memiliki iman untuk mengalahkan dunia, taat kepada Allah dan lakukan apa yang difirmankan. Jangan percaya ke manusia, jangan juga percaya sama saya manusia. Tapi mari kita percaya kepada sumbernya, ya. Itu yang bagian yang ketiga. Oleh sebab itu mari kita lihat yang berikut ya, kita percepat. Karena ada beberapa poin. Nah, yang keempat, bagaimana supaya kita dapat memiliki iman yang dapat mengalahkan dunia? Kemenangan dari cara hidup kita yang dapat mengalahkan dunia. Ingat, firman Tuhan katakan, jadilah surat Kristus yang terbuka. Jadi di mana kehadiran kita, di situ orang akan melihat dan orang akan tahu siapa kita. Tapi kalau kita hadir di satu tempat tidak membuat orang nyaman, Tuhan, pakai saya dong Tuhan. Jangan mempermalukan saya dan saya tidak mau mempermalukan Engkau. Tuhan akan ubah. Tapi waktu kita hadir di mana saja, orang merasa nyaman, orang merasa, waduh, ya. Begitu kita hadir, wah, kamu boleh nih, kamu saya berikan yang terbaik buat kamu deh. Berarti kita menjadi pion bagi Allah. Kita tidak mempermalukan Allah, tapi Allah juga mengangkat kita, bukan merendahkan. Itu hebatnya kalau kita di bagian Allah. Oleh sebab itu dalam 1 Yohanes 5 ayat 4 dikatakan begini, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia adalah saudara dan saya. Dunia semakin hari semakin gelap. Tipuan dunia semakin hari, wah, godaan itu macam-macam. Wah, mau kaya, gampang. Boleh, pergi ke tempat ini aja. Akhirnya apa? Terlibat pesugihan. Baik nggak? Tidak baik. Berarti kita menjadi diri kita musuh Allah. Kita membuat diri kita menjadi jijik di hadapan Allah. Tapi mari kita menjadi harmonis di hadapan Allah. Lakukan. Karena Allah inginkan dari kita satu, kita untuk dapat mengalahkan Allah, ya,
kemenangan dari cara hidup kitalah yang membuat dunia ini menjadi malu. Jadi bukan karena kita punya banyak duit, punya banyak harta, baju yang bagus, segala macam yang bagus, tidak. Tapi dengan kesederhanaan kita waktu kita tampil, orang lain akan melihat ada Allah di sana. Itulah yang paling penting. Itu yang keempat. Mari saya percepat. Yang kelima dikatakan begini, bagaimana supaya kita dapat memiliki iman yang dapat mengalahkan Allah? Berimanlah hanya kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Karena apa? Waktu kita percaya kepada Yesus Kristus dan beriman kepadanya, itu yang luar biasa. Dan di luar Yesus tidak ada apa-apanya. Karena iman kita cuma satu, hanya ada pada Allah. Lalu kalau di luar Allah apa? Itu bukan iman. Justru itu jebakan-jebakan Batman yang membuat kita apa? Makin stres. Coba kita lihat, orang yang tidak pernah datang mencari hadirat Allah, makin stres enggak? Pasti. Waktu dia jauh dari perkumpulan orang-orang kudus ya, dari perkumpulan orang-orang percaya, dia sendiri, dia merasa dirinya apa? Diasingkan. Karena apa? Itulah cara iblis mulai merampas kita dari kasih Allah. Tapi coba, kalau kita ada dalam kelompok bersama-sama dengan orang percaya, kita kenapa tenang? Karena ada damai sejahtera, sukacita. Sekalipun nggak ada duit, nyaman nggak? Nyaman. Line enak, tiap bulan masih terima ya, duit masih terima. Kalau kayak kami, bagaimana terima? Justru harus berpikir kepada orang lain. Tapi nyaman nggak? Nyaman. Ibu Ros bukan makin kecil, makin gede. Udah disuruh makin kecil juga, belum kecil-kecil juga. Coba. Kenapa pada ketawa? Ibu Ros senyum. Iya, karena itu. Karena apa? Karena kenyamanannya kita, sehingga apa saja yang kita makan, kita bisa nikmati. Coba, ada orang banyak duit nggak tahu mau makan apa kan? Begitu, ini nggak enak, ini nggak enak, ini nggak enak. Jadi yang mau enak yang mana? Tapi coba kayak kami, nggak ada duit, apapun jadi, tempe pun cap. Bisa ya? Bahkan saya bersyukur pemerintah sekarang melarang apa? Coba kurangin nasi. Bisa nggak kita kurangin nasi? Jangan banyak makan nasi, makan makanan yang lain. Sampai dikasih tahu juga makanan Ambon juga, karena dia pernah di Ambon ya. Wah, sagu itu enak. Mana dia rasa enak. Teman saya orang Manado, suaminya Ambon, begitu dia lihat itu popeda ya, yang kayak lem, dia makan, dia campur pakai nasi. Terus saya lihat, syah, astaga, kamu bikin makanan ini udah kayak muntah anjing. Saya lihat begini aja saya jadi mual. Coba kalau lem itu dicampur sama nasi sama sayur, enak nggak? Kelihatannya bagaimana? Bisa ya? Nah, jadi makanan itu harus dipilah-pilah. Tapi ya, karena dia nggak tahu, saya ajarin. Begini caranya, ini. Cara makannya juga boleh pakai sendok atau seruput. Kayak anjing ya? Iya. Tapi nikmatnya luar biasa. Bisa? Bisa. Itulah iman yang dapat mengalahkan dunia. Jadi mari mulai dari kita belajar firman hanya kepada Allah. Karena beriman kepada Allah di dalam Yesus Kristus kita dapat mengalahkan dunia ini. Ayat yang kelima dikatakan begini ya, siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Di luar Yesus tidak ada. Kita mau percaya sama siapapun, kita akhirnya terjebak dengan apa? Kehidupan yang membuat kita tidak nyaman. Kehidupan yang membuat kita apa? Hanya hidup dengan diri sendiri, kepentingan sendiri, dan ingin untuk tidak menghargai orang lain. Oleh sebab itu firman Tuhan ini ya dan amin. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Kita, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Ada amin? Ya, yang berikut kita percepat aja. Tinggal satu lagi. Bagaimana supaya kita dapat memiliki iman untuk dapat mengalahkan dunia? Bagaimana dengan sikap
Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Bagaimana sikap kita supaya kita dapat mengalahkan dunia? Apakah kita mau berjalan bersama-sama dengan tawaran dunia yang ada, yang di sana sini kiri kanan ada pada kita, atau kita mau berjalan bersama-sama dengan Kristus sekalipun tidak ada siapa-siapa? Percaya yang mana? Mau rame-rame atau sendirian? Waktu kita berkomitmen secara pribadi bersama-sama dengan Allah bahwa Yesus adalah Kristus, Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya tidak akan takut. Tantangan boleh datang, tapi kita akan menjadi pemenang karena kita dapat mengalahkan dunia. Jadi tantangan itu sebenarnya itu bunga-bunga dari kehidupan. Cuman kita mampu atau tidak. Ada banyak orang yang tidak mampu karena apa? Terikut, tersedot karena stres. Tersedot karena apa? Kecemasan. Tersedot karena apa? Ya, ada aura-aura negatif dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Tapi mari, dengan kita percaya kepada Allah di dalam Kristus Yesus, kita akan mengeluarkan apa? Aura yang positif. Sehingga orang yang memiliki aura negatif berubah. Jadi jangan kita katakan begini, itu orang, ini begini, jangan. Tapi kita katakan, Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa. Allah yang mempunyai hidup. Allah yang mampu untuk mengubah orang itu. Kalau saya tadi katakan, Ibu Ros saja bisa berubah dari orang yang memang maaf karakternya keras. Kalau kumpul dengan keluarga dia suka bilang, kok saya bodoh ya? Kalau saya mau ikut begini. Saya bilang, iya. Kalau Tuhan gak mengubah kamu tidak akan seperti saat ini. Di mana ada orang yang tidak bekerja tapi bisa hidup? Di mana ada orang yang tidak bekerja bisa punya harta? Hanya milik kepunyaan Allah. Amin. Itu luar biasa. Yang terakhir yang ketujuh dikatakan begini. Bagaimana supaya kita dapat memiliki iman yang dapat mengalahkan dunia? Kita harus berbahagia sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Kenapa kita perlu berbahagia? Karena firman Tuhan katakan, ya dan amin. Orang yang menjadi milik Allah adalah orang-orang yang dipilih secara khusus oleh Allah. Sehingga Paulus katakan begini, adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup. Jadi hidup bagi Kristus, mati adalah satu keuntungan. Ingat, mati itu bukan kita rugi, tapi keuntungan. Karena apa? Karena waktu kita tinggalkan dunia ini, cepat maupun lambat, kita sebagai orang percaya ada bersama-sama dengan Allah di dalam Yesus Kristus. Amin. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau begitu baik bagi kami sehingga Engkau boleh nyatakan kebenaran-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Ajarin kami Tuhan untuk tetap percaya bahwa Yesus adalah Kristus, supaya lewat kepercayaan kami ini Tuhan, iman kami boleh bertumbuh, dan iman itulah bersama-sama dengan kami dapat mengalahkan dunia yang semakin hari semakin gelap ini. Karena kami tahu Tuhan, kami tidak mampu, tidak berdaya, tidak sanggup. Tetapi biarlah Engkau Allah yang mampu dan sanggup melakukan hal itu dalam kehidupan kami. Hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Terima kasih Tuhan Yesus. Kehendak-Mu yang jadi Bapa, jangan kehendak kami. Haleluya. Amin. Saya kembalikan